Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Sarif. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang manajemen proyek yang ada di Odoo. Jadi Odoo itu memiliki beberapa modul, termasuk di dalamnya itu memanage project. Nah, kita lanjut aja, kita coba lihat definisi manajemen project itu menurut Wikipedia adalah sebuah disiplin ilmu keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, menjalankan serta pengendalian untuk dapat mencapai tujuan proyek. Nah, sedangkan proyek itu adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan awal pengerjaannya dari waktu selesainya. Nah, itu biasanya selalu dibatasi oleh waktu dan seringkali juga dibatasi oleh sumber pendanaan atau biaya untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik gitu. Nah, kita langsung saja lihat bagaimana tampilan atau konfigurasi di manajemen proyek yang ada di Odoo. Kita langsung buka aja. Nah, di sini saya menggunakan Odoo yang community, yang gratis atau open source versi 14. Kita coba cek masuk ke settings. Nah, di sini bisa dilihat versi yang saya gunakan, Odoo 14 tahun 2021 bulan 1 tanggal 11, versi community edition. Nah, kita langsung saja kita masuk ke menu project. Klik aja langsung menu project. Nah, di sini adalah dashboard dari project yang telah ada sebelumnya. Nah, ini kebetulan saya menggunakan demo data yang dari bawaan dari Odoo langsung. Nah, di sini kita bisa lihat ada 7 project yang ada. Ya, ada mobile apps, ada office design, research and development. Nah, kita mau lihat dulu yang untuk office design. Nah, kita bisa lihat di sini ada 9 task dari project ini. Kemudian ini adalah rating dari customer. Nah, kita mau cek aja, klik langsung. Nah, di sini ada task. Biasanya itu ada pekerjaan setiap individu. Nah, bisa gini, progress ini adalah progress dari step by step dari project manajemen yang telah kita buat. Contohnya ini ada new, in progress, dan kemudian ada cancel. Nah, biasanya kalau setelah kita menyelesaikan salah satu task, kita bisa drag and drop aja. Contohnya adalah energi sertifikat ini udah done gitu. Kita bisa klik ke sini. Jadi akan berpindah ke done. Nah, kita bisa lihat informasi. Kita ambil di sini ada room 2 decoration. Sekarang masih progress. Kita coba cek. Nah, kita bisa lihat ini nama projectnya itu office design, kemudian di-assign ke siapa, tanggung jawabnya Muhammad Sarif. Kalau ada deadline bisa diisi. Nah, coba deadline-nya tanggal 23 nih. Kalau ada variantasnya, task yang paling kecil dari decoration itu apa aja kita bisa ngisi. Kemudian ini task-nya apa, contohnya new feature, kita coba pilih. Nah, ini bisa banyak ya. Kemudian ada description. Nah, time sheet, waktu pengerjaan. Kalau di sini bawaan Odoo itu dia hitungnya berdasarkan jam. Biasanya kalau kita kerja di kantor itu kan satu hari itu minimal 8 jam. Kebanyakan itu 8 jam. Tergantung sebenarnya dari perusahaan. Tapi kebanyakan secara umum itu 8 jam. Saya kurang tahu apakah itu sesuai dengan undang-undang. Itu lupakan saja. Nah, ini kita bisa lihat ini untuk bikin task room 2 decoration ini apa saja step by step yang diperlukan itu selama progress itu plan-nya itu 24 jam. Jadi yang pertama itu adalah on-site visit yang dilakukan oleh si Max Demo, kemudian delivery Anita Oliver, bisa kita lihat tanggal-tanggalnya dan durasinya, bisa lihat. Nah, jumlah dari timesheet yang ada yang kita bisa lihat di sini itu jumlah totalnya itu 41.
Padahal planning kita itu cuma 24 jam untuk room 2 decoration. Nah, kalau kita lihat di timesheet ini berarti kelebihan dari planning. Jadi plan kita tuh cuma 24 jam. Nah, padahal waktu yang dibutuhkan sesuai dengan ini adalah 41. Jadi plan kita di awal itu nggak sesuai dengan harapan. Jadi ada 17 jam seharusnya kita tambahkan biar ini cocok. Tapi ya namanya planning itu pasti ada nggak sesuai dengan harapan. Nah, kita nanti mungkin bisa kita analisis dari kerjaan yang kita selesaikan ini apa saja kekurangannya. Nanti kita bisa improve. Jadi kita bisa lihat semua data-data yang telah kita lakukan. Nah, di sana kita bisa analisis nanti untuk kedepannya kita lebih baik gitu. Jadi berdasarkan data. Nah, kita bisa lihat ini progresnya sudah 100, malahan lebih dari 24 jam, lebih 24 jam berarti lebih dari minus 17. Nah, kita bisa save. Ini udah progresnya udah 100%. Kita mau pindah ke seharusnya udah done ya, udah kita klik done, atau bisa kita drag and drop aja. Ini contohnya. Nah, ini due date-nya kita setting tadi tanggal berapa, jadi ada 18 hari lagi dari sekarang. Ini contoh. Oke. Nah, kita bisa lihat lagi untuk room 1 decoration. Nah, besok nih terakhir deadline-nya. Kita bisa cek. Nah, tanggung jawabnya siapa. Terus kita bisa lihat di sini. Nah, planning-nya untuk room 1 decoration ini membutuhkan waktu 76 jam. Nah, sekarang tuh progress itu masih 54%. Nah, apa saja yang kita lakukan ya ini. Sampai dari sini. Jadi sudah ada waktu 41 jam yang telah dikerjakan. Nah, nanti kemudiannya ada tambahan lagi. Contoh, ya kalau seandainya kita tambahkan lagi proses yang di sini untuk bikin decoration ini boleh. Makanya kita bisa ini diskusi. Nah, ini butuh waktu ya contoh kita 2 jam. Nah, sekarang kan jadi 43, jadi sisa waktunya itu 33 dari 76 yang kita plan gitu. Jadi kita save. Nah, prosesnya di sini kita bisa lihat menjadi 57%. Nah, kalau kita kita ubah aja. Nah, saya yang rubah ini awalnya ini delivery. Ternyata ini butuh waktunya 4 jam. Nah, ini akan berubah nih progresnya sesuai dengan perhitungan di sini. Kita save. Nah, masih in progress. Nah, ya di sini kita bisa lihat, kita masuk ke dashboard lagi. Sebenarnya di Office Design ini project manajernya siapa gitu. Kita bisa klik di sini. Kita bisa edit. Di sini juga bisa lihat. Nah, di setting kita bisa lihat nih informasi project manager itu siapa namanya, yang bertanggung jawab demo, customernya siapa, informasi handphone sama email. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, kita bisa atur sesuai dengan yang ada, fitur yang bawaan yang open source. Nah, kita bisa di sini kalau ada dokumen, kemudian ini task. Jadi Office Design ini ada 7 task. Kemudian dalam 7 task ini yang sudah di input timesheet-nya itu adalah 337 jam. Kemudian di sini ada project overview. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, informasi. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, timesheet berdasarkan employee bertanggung jawab di project Office Design ini. Nah, kita bisa lihat ada Muhammad Sarif 37 jam, kemudian Ronnie Hart, Anita Oliver, dan sebagainya. Kita bisa lihat nih informasinya di sini. Kalau mau ngecek lagi timesheet yang dilakukan, tinggal klik aja namanya. Nah, di sini muncul task yang bertanggung jawab atas nama Muhammad Sarif ini di dalam project Office Design. Kita bisa lihat overview lagi. Nah, kalau mau lihat semua project, ya kita tinggal hapus aja ini.
Nah, kita bisa lihat semua overview dari project yang ada di project manajemennya. Jadi ada 7 project dengan banyak 27 task. Nah, tasknya ada yang terlambat atau enggak. Nah, di sini ada 10 task yang overtime, kemudian ada SO, sales ordernya, kemudian ada 897 jam yang telah di-record. Nah, kita bisa lihat informasinya di sini. Ini ada informasi profitability, invoice to invoice, emisi cost. Nah, kita bisa lihat nih Muhammad Syarif itu semuanya itu dia ada waktu yang di-spend untuk si employee Muhammad Syarif ini 99 jam untuk running hard dan sebagainya. Bisa kita klik lagi nih. Nah, di sini bisa lihat atasnya, kemudian projectnya bisa kita lihat di sini semuanya. Nah, waktu-waktunya. Nah, di sini menu, kemudian ini task. Ini kalau bisa, ini task atas nama saya. Nah, kalau mau lihat semuanya tinggal hapus saja ini. Nah, kita bisa lihat juga task teman-teman yang lain. Bisa lihat informasi yang di sini. Kemudian reporting, analisis, nah bisa kita pilih atau kita group by berdasarkan ini. Nah, kemudian ada customer ratings, kemudian ada project cost dan revenue. Kita bisa lihat. Kemudian ini configuration. Nah, configurationnya yang bawaan enterprise kita bisa lihat. Kalau ada yang enterprise ini hanya tersedia di versi enterprise. Nah, cara bikin project yang baru ya sangat gampang. Kita klik aja create ini sini. Contohnya kita bikin aplikasi Android, contohnya aplikasi Android namanya apa gitu. Nah, kita bisa klik ini. Nah, ini step by stepnya. Umpamanya kita desain dulu, kemudian kita add, kemudian kita development, kemudian kita testing. Nah, kemudian bisa kita naik ke production gitu. Jadi live. Nah, kita bisa live. Biasanya kalau kita namakan itu production. Nah, production. Saya klik tombol. Nah, ini kita bisa drag and drop, pokoknya susunannya bisa kita pindah-pindahkan tergantung dengan step by step project yang kita lakukan, dan biasanya setiap project itu berbeda. Nah, sekarang desain, maaf salah, desain. Nah, kita bisa bikin task baru di sini. Kita bikin task login gitu. Kemudian assign-nya siapa, terus nama Syarif kita bisa add. Nah, bisa kita klik. Nah, deadline-nya kapan? Nah, kita bisa pilih tanggalnya, tanggal 25, kemudian ada description, login, dan lain sebagainya, timesheet-nya. Ya, pokoknya saya butuhkan proses loginnya, username dan password gitu. Saya menghabiskan waktu sekitar butuh 2 jam. Nah, kira-kira untuk login ini saya butuh waktu sekitar untuk membuatnya sekitar mungkin tergantung 5 jam gitu. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan username password, sudah melaksanakan 2 jam, jadi ada progres 40%. Gampang, save. Nah, sekarang pindah ke proses development, tinggal drag and drop. Nah, seperti itu, sama bikin task yang lain. Bisa kita lihat nih. Oke, itulah sedikit tentang overview project management di Odoo. Terima kasih. Jika ada saran dan kritikan bisa langsung komen di video di bawah ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih.